pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Renandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 28 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 0,41% dalam sepekan keempat November 2022 ini, dibandingkan pekan sebelumnya Jumat berada di level 7.082,18. IHSG juga ditutup koreksi 0,39% pada perdagangan Jumat. Sektor teknologi memimpin pelemahan indeks komposit sepekan dengan koreksi sebesar 6,59% dan juga sektor keuangan yang melemah 0,66%. Di sisi lain, sektor energi menguat 2,64%, diikuti sektor properti yang naik 2,41%. Dalam satu pekan, sebanyak 107,1 miliar lembar saham diperdagangkan. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net foreign buy mencapai 1,98 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net buy sebesar 999,76 miliar rupiah. Pergerakan IHSG selama sepekan dibayangi oleh beberapa sentimen, antara lain dari dalam negeri. Bank Indonesia dalam rencana anggaran tahunan, Bank Indonesia memproyeksikan indeks harga konsumen pada 2023 akan menurun ke level 3,61%. Bank Indonesia juga merilis likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Oktober yang tumbuh meningkat. Posisi M2 pada Oktober tercatat sebesar 8.222,2 triliun rupiah. Pelaku pasar berfokus pada hasil risalah pertemuan pejabat Federal Reserve yang dirilis Rabu, menegaskan bahwa The Fed sepakat akan menaikkan suku bunga yang lebih rendah untuk awal bulan Desember. Selain The Fed, beberapa bank sentral utama dunia juga mengambil langkah yang sama dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Kemudian dari China, kekhawatiran pelaku pasar kembali meningkatkan terkait pembatasan COVID-19 pasca dilaporkan kematian akibat virus kembali meningkat. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Sentimen eksternal bakal lebih mendominasi pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini. Investor dinilai akan cenderung wait and see. Senior Investment Wilayah Aset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji mengatakan pelaku pasar masih mencermati lonjakan kasus COVID-19 di China. Sabtu, China mencatatkan lonjakan kasus tertinggi dalam 4 hari terakhir. Di luar sentimen tersebut, belum terdapat data ekonomi lain yang memberikan dampak tinggi terhadap pergerakan pasar. Sementara itu, analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono mengatakan bahwa investor akan mencermati rilis pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed. Pertemuan tersebut menunjukkan kemajuan yang baik untuk menormalisasi laju inflasi. Tingkat inflasi yang mulai menurun menandakan kemungkinan The Fed akan bersikap lebih dovish. Christian memperkirakan IHSG hari ini akan berada di level support 6.966 dan resisten di 7.100. Sedangkan Avan memperkirakan IHSG akan bergerak di rentan 7.022 hingga 7.087. Sementara dalam penglihatan analis Pinarta Sekuritas Ivan Rosanova, pergerakan IHSG akan berada di rentan yang lebih besar dengan support 7.000 dan resisten 7.100. Sama seperti kedua analis lain, Ivan mengatakan IHSG masih akan disetir oleh sentimen kebijakan lockdown di China dan rilis sejumlah data ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai gambaran, pada perdagangan Jumat lalu, IHSG ditutup melemah 0,39%. Dalam sepekan, IHSG terkoreksi 0,41%. Namun investor asing masih mencatatkan net buy sebesar 999,76 miliar rupiah di pekan lalu. Ivan memproyeksikan pekan ini IHSG akan bergerak dekat dengan resisten 7.100 yang masih dicoba untuk ditembus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar masih wait and see dengan aksi beli yang terbatas. Di sisi lain, belum terlihat akan terjadi tekanan jual yang signifikan. Untuk perdagangan hari ini, Christian menyarankan investor untuk mencermati saham BBRI, MLPL, Wika, HMSP, dan juga JKON. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau stagnan bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya.
Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp980.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut tidak berubah dibandingkan harga jual pada Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Selasa sebesar Rp975.000 per gram. Kemudian terus beranjak naik ke level tertingginya pada Kamis sebesar Rp981.000 per gram. Sementara itu harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.295.000 dan Rp23.112.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.145.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.212.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp884.000 per gram, lebih rendah Rp2.000 jika dibandingkan dengan Jumat sebelumnya, yakni Rp886.000. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan selama sepekan terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Central Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang bergerak di level 78,75 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih rendah 1,66% dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang senilai 80,08 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe melemah 1,87% menjadi 85,98 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya 87,62 US dollar per barel. Pergerakan minyak sepekan masih didominasi sentimen yang berasal dari kekhawatiran kasus wabah COVID-19 Cina yang masih menunjukkan peningkatan penyebaran. Adanya usulan batas harga minyak Rusia oleh negara-negara G7 yang lebih tinggi dari level perdagangan saat ini juga menjadi faktor pemberat harga. Selama pekan lalu, harga minyak sempat menguat terdorong oleh penegasan kembali komitmen dari Arab Saudi dan organisasi negara pengekspor minyak untuk melakukan pengetatan pasokan guna mendukung harga. Penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat juga turut menjadi faktor pendorong harga. Pelemahan nilai dolar pada akhir pekan menambah sentimen penguatan harga, walaupun selama satu pekan minyak tetap mengalami koreksi harga. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah diprediksi menguat pada perdagangan Senin. Minimnya sentimen negatif akan menjadi faktor penopang penguatan mata uang Garuda di hari pertama perdagangan saham dalam pekan terakhir bulan November. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas Fikri Permana memproyeksi pergerakan rupiah hari ini akan kembali terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Alasannya, tidak ada sentimen penting yang bisa mempengaruhi pelemahan rupiah pada hari ini. Menurut Fikri, resiko dari indeks dolar Amerika Serikat sudah berkurang dan tidak ada pengaruh yang berarti dari data global. Misalnya, rilis data inflasi atau ekonomi baik dari faktor internal maupun eksternal, hanya wabah COVID-19 bisa mengancam rupiah. Akan tetapi rupiah tampaknya masih tetap kuat seiring indeks dolar Amerika Serikat dalam tren menurun. Ini yang lebih mempengaruhi. Analis global Capital Investama Alwi Assegaf sepakat rupiah berpotensi menguat pada perdagangan hari ini. Terlebih, pasar masih euforia dari rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang akan menahan kenaikan suku bunga pada Desember mendatang. Ini akan membuat dolar Amerika Serikat tertekan, pertegas Alwi. Alwi memprediksikan penguatan rupiah hari ini akan berada di rentan Rp15.640 hingga Rp15.690 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Fikri mengestimasi ruang penguatan rupiah berada di area Rp15.520 hingga Rp15.720 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Jadia Sernandalas pamit undur diri, sampai jumpa.